Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Wahyu Artodi atau Odi. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang estetika film Korea Selatan. Kalau bicara tentang soal film Korea Selatan, mungkin yang terbayang itu adalah film Parasite, Train to Busan, Oldboy, atau Memories of Mother. Nah, film-film Korea ini mempunyai ciri khas yang sangat kuat. Visualnya estetik, emosinya dalam, ceritanya sulit ditebak, dan sering meninggalkan kesan setelah film selesai. Nah, bahkan sekarang film Korea Selatan sudah menjadi salah satu industri film yang paling berpengaruh di dunia. Tapi sebenarnya, apa yang membuat estetika film Korea Selatan terasa berbeda dibanding film dari negara lain? Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang ciri khas utama dari film Korea, pengaruh budaya dan sejarah, gaya penyutradaraan, dan teknik film, dan tujuan estetika film Korea, serta bagaimana respon penonton terhadap film Korea Selatan. Nah, yang pertama, hal yang paling menonjol dari film Korea Selatan adalah visualnya. Film Korea biasanya memiliki palet warna yang sangat terkonsep. Artinya, penggunaan warna di dalam film tidak dipilih secara asal, tetapi disesuaikan dengan suasana emosional dan pesan cerita. Contohnya, warna dingin seperti biru dan abu-abu sering digunakan untuk menciptakan suasana kesepian, misterius, atau depresi. Nah, sedangkan warna hangat seperti kuning atau orange biasanya digunakan untuk menunjukkan kenyamanan, nostalgia, atau hubungan emosional antar karakter. Selain warna, komposisi gambar dalam film Korea juga sangat diperhatikan. Banyak adegan dibuat simetris dan rapi sehingga terlihat artistik. Karena itu, walaupun hanya berhenti di satu frame, tampilannya tetap sangat terasa sinematik. Nah, dari sisi sinematografi, film Korea juga terkenal sangat dinamis. Mereka sering menggunakan pergerakan kamera yang halus dan penggunaan long take atau pengambilan gambar tanpa banyak cut. Teknik ini membuat penonton merasa lebih dekat dengan situasi di dalam film. Contohnya di film Oldboy, ada adegan pertarungan panjang di lorong yang direkam seperti side-scrolling game. Nah, adegan itu terasa realistis dan brutal. Kita melelahkan karena kamera tidak banyak berpindah. Selain visual, kekuatan utama film Korea adalah pada narasinya. Film Korea terkenal dengan teknik genre blending atau mencampurkan beberapa genre sekaligus. Dalam satu film, penonton bisa tertawa, tegang, sedih, bahkan shock karena kebersamaannya. Contohnya, film Parasite. Awalnya terasa seperti film drama, keluarga biasa, lalu berubah menjadi thriller psikologis yang menegangkan. Nah, perubahan genre seperti itu membuat penonton sulit menebak arah cerita. Banyak narasi film Korea yang dipengaruhi oleh konsep dan budaya yang disebut Han. Han adalah perasaan sedih, trauma, penderitaan, atau rasa sakit yang dipendam dalam waktu lama. Konsep ini lahir dari sejarah panjang masyarakat Korea yang mengalami perang, penjajahan, dan tekanan sosial. Karena itu, banyak film Korea yang memiliki nuansa emosional yang dalam kadang terasa tragis. Ending dari film Korea juga sering realistis dan tidak bahagia. Berbeda dengan film Hollywood. Biasanya film Hollywood memberi ending yang memuaskan. Film Korea sering membiarkan penonton berpikir setelah film selesai. Nah, karakter dalam film Korea juga dibuat sangat manusiawi. Tokoh utamanya sempurna seperti superhero. Banyak karakter utama justru memiliki trauma, rasa dendam, emosi yang tidak stabil, atau sisi moral yang abu-abu. Karakter seperti ini disebut anti-hero. Nah, karena karakter terasa realistis, penonton juga menjadi lebih mudah terhubung secara emosional. Selain itu, akting aktor Korea juga terkenal sangat natural dan totalitas. Mereka mampu menunjukkan emosi dengan detail seperti tatapan mata, ekspresi wajah, atau bahasa tubuh. Nah, estetika film Korea Selatan tidak bisa dipisahkan dari budaya dan sejarahnya.
Korea memiliki sejarah yang cukup kelam. Mereka pernah mengalami penjajahan Jepang, Perang Korea, hingga perpecahan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Pengalaman sejarah itu membuat banyak film Korea yang dipenuhi dengan tema trauma, kehilangan, dan penderitaan. Contohnya dalam beberapa film Perang Korea, hubungan keluarga sering menjadi tema utama. Adanya karakter yang terpisah karena perang atau konflik politik. Hal ini memperlihatkan bagaimana sejarah mempengaruhi emosi dan estetika di dalam film Korea. Dalam budaya Korea juga terdapat sistem hierarki sosial yang kuat. Hubungan antara senior dan junior, orang tua dan anak, maupun atasan dan bawahan yang sangat diperlihatkan. Karena itu, banyak film Korea yang memperlihatkan tekanan sosial dalam hubungan antar manusia. Misalnya nih, karakter yang harus selalu menghormati senior walaupun tidak diperlakukan adil. Budaya ini membuat konflik dalam film terasa lebih realistis. Selain hierarki, nilai kekeluargaan juga sangat penting dalam budaya Korea. Banyak karakter rela berkorban demi keluarga, seperti Train to Busan, menunjukkan bagaimana hubungan ayah dan anak menjadi inti emosional cerita. Walaupun film itu bergenre zombie, sebenarnya pesan utama adalah tentang keluarga dan pengorbanan. Nah, film Korea juga terkenal berani mengkritik kondisi sosial masyarakatnya, seperti sering membahas ketimpangan ekonomi, tekanan pendidikan, persaingan kerja, dan kemiskinan. Contohnya di dalam film Parasite. Rumah keluarga kaya dan keluarga miskin dibuat sangat berbeda. Rumah keluarga yang terlihat luas, bersih, dan modern, sedangkan keluarga miskin tinggal di semi basement yang sempit dan gelap. Visual itu menjadi contoh simbol perbedaan kelas sosial. Film Korea menggunakan estetika visual bukan hanya keindahan, tetapi juga untuk menyampaikan kritik sosial. Selanjutnya adalah gaya penyutradaraan dan teknik dalam film Korea Selatan. Nah, salah satu ciri khas sutradara Korea adalah kemampuan mencampur genre. Mereka bisa menghubungkan drama, thriller, komedi, horor, dan aksi dalam satu film. Perubahan suasana itu dilakukan secara halus, sehingga tidak terasa aneh. Justru hal yang membuat emosi penonton naik turun selama menonton itu adalah perubahan suasana tersebut. Banyak sutradara Korea juga menggunakan pendekatan auteur. Artinya, sutradara memiliki ciri khas visual dan gaya bercerita sendiri. Contohnya, Bong Joon-ho yang sering mengangkat isu sosial tentang kelas ekonomi, atau Park Chan-wook yang terkenal dengan visual artistik dan tema yang balas dendam. Dari mise-en-scène atau penggunaan visual, film Korea sering menggunakan simbol ruang untuk pencahayaannya. Nah, contohnya nih, tangga. Dalam beberapa film Korea, tangga digunakan sebagai simbol perbedaan status sosial. Karakter kaya biasanya berada di tempat yang tinggi, sedangkan karakter yang miskin berada di tempat bawah. Pencahayaan juga dibuat sangat kontras, bayangan tajam, dan cahaya redup sering digunakan untuk menciptakan suasana tegang dan emosional. Nah, editing di film Korea juga terkenal memiliki ritme yang dinamis. Adegan biasanya berubah dari tegang dan tiba-tiba menjadi brutal. Hal ini membuat penonton harus fokus dan tidak merasa bosan. Teknik editing seperti ini sering digunakan dalam trailer Korea. Dalam penggunaan musik, film Korea sering memakai musik yang bertolak belakang dengan adegan. Misalnya nih, adegan kekerasan tetapi menggunakan musik klasik atau musik yang lembut. Teknik ini menciptakan kesan yang ironis dan membuat adegan terasa lebih tidak nyaman. Selain musik, keheningan juga sangat penting. Kadang film Korea sengaja menghilangkan suara untuk memperkuat emosi dalam ketegangan tertentu. Kadang film Korea sengaja menghilangkan suara untuk memperkuat emosi dalam adegan tertentu. Nah, keheningan itu membuat penonton lebih fokus dalam ekspresi karakter. Estetika di dalam film Korea Selatan bukan hanya soal membuat visual yang indah, tetapi juga membuat tujuan emosional dan sosial.
Tujuan pertama tentu sebagai hiburan. Film Korea dibuat menjadi menarik dengan kombinasi drama, komedi, aksi, thriller, dan horor. Karena itu, penonton merasa penasaran dengan jalan ceritanya. Nah, film Korea juga berusaha menciptakan realisme. Karakter yang dibuat terasa lebih nyata dan relatable. Konflik yang diangkat juga sering dekat dengan kehidupan sehari-hari, misalnya tekanan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, atau hubungan keluarga. Selain itu, banyak film Korea digunakan sebagai media kritik sosial. Mereka mengkritik kesenjangan ekonomi, korupsi, kekuasaan, dan tekanan hidup yang modern. Film tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga untuk media yang menyampaikan pesan kepada masyarakat. Film Korea juga mengeksplorasi dari psikologis manusia, seperti trauma, rasa bersalah, dendam, kesepian, dan depresi. Karena itu, film Korea terasa sangat kuat, sering membekas di bekas hati penonton. Visual dalam film Korea juga sering memiliki makna simbolis. Warna, setting, kamera, bahkan hujan atau makanan bisa memiliki arti tertentu. Jadi, estetika visual tidak hanya untuk memperlihatkan indahnya, tetapi juga memperlihatkan kesan cerita. Oke, respon penonton terhadap film Korea Selatan itu sangat besar, baik secara lokal maupun secara global. Nah, penonton lokal Korea biasanya lebih mudah memahami simbol budaya dan konteks sosial di dalam film. Sedangkan penonton internasional lebih menikmati visual, emosi, dan jalan ceritanya. Walaupun berasal dari budaya berbeda, film Korea tetap bisa diterima di secara global karena tema yang diangkat bersifat universal. Nah, tema seperti keluarga, perjuangan, cinta, kematian, dan pengorbanan bisa dipahami hampir semua orang. Visual yang kuat juga membantu penonton memahami emosi walaupun tidak memahami budaya Korea secara penuh. Namun, ada juga simbol budaya atau humor lokal yang mungkin sulit dipahami oleh penonton Korea. Nah, tetapi justru perbedaan budaya itu menjadi daya tarik tersendiri. Nah, kesimpulannya, estetika di film Korea Selatan memiliki ciri khas yang sangat kuat, mulai dari visual, narasi, karakter, sinematografi, sampai penggunaan simbol dan emosi. Budaya, sejarah, dan kondisi sosial Korea juga sangat mempengaruhi gaya film mereka. Itulah yang membuat film Korea tidak hanya menarik secara visual, tapi juga secara emosional dan pesan sosial. Karena itu alasannya, film Korea Selatan berhasil berkembang menjadi salah satu industri film paling berpengaruh di dunia. Nah, sekian pembahasan dari saya tentang film estetika film Korea Selatan. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.